Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ardiansa dari kelas PGME. Saya akan membuat video pembelajaran yang mana pada hari ini materinya adalah infak dan sedekah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Gimana pagi ini? Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang infak. Sebelumnya di kelas 4, insya Allah adik-adik sudah menerima materi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang materi tersebut. Silakan disimak. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Oke, saya mulai. Pengertian infak. Adik-adik pasti sering mendengar apa itu infak dan pasti sering juga mendengar kata sedekah. Saya akan menguraikan apa yang dimaksud dengan infak dan apa yang dimaksud dengan sedekah. Kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu infak. Menurut bahasa berarti memberikan atau membelanjakan atau menafkahkan. Menurut istilah agama Islam, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhai oleh Allah. Contohnya, menginfakkan harta untuk membangun masjid, musola, dan madrasah. Untuk dakwah Islam dan sejenisnya. Dengan demikian, yang disebut infak adalah apabila kita membelanjakan harta untuk kepentingan agama. Jadi, infak itu disebut atau infak adalah membelanjakan harta untuk kepentingan agama. Atau infak adalah perbuatan mulia yang diperintahkan Allah untuk dilakukan orang Islam. Jadi, infak itu adalah membelanjakan atau memberikan harta semata-mata hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, artinya, kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang juga kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Hukum infak. Adapun hukum infak adalah sebagai berikut. Infak wajib, diantaranya zakat, kafarah, nazar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin yang sesama muslim, infak kepada bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Dalam memberikan infak, Allah menganjurkan agar yang memberi kita memberikan kepada orang merupakan. Dalam berinfak, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan suatu yang terbaik. Di sanalah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Ketentuan sedekah. Pengertian sedekah. Sedekah dari kata bahasa Arab yaitu sadaqah, yang berarti sedekah, dharma atau pemberian. Menurut istilah, sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau lainnya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharap imbalan apapun dari manusia. Memberikan suatu jasa atau bersikap baik kepada orang lain juga termasuk sedekah. Mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan dengan adil juga merupakan sedekah. Berdasarkan penjelasan di atas, sedekah bersifat umum. Artinya, sedekah tidak hanya diberikan dalam bentuk harta atau uang.
Tetapi segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain disebut dengan sedekah. Jadi, pengertian sedekah adalah memberikan sesuatu yang berguna kepada orang lain atau lembaga masyarakat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan tulus, ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah adalah ungkapan kejujuran atau asyidih iman seseorang. Hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah yang manfaatnya sangat besar, baik untuk diri sendiri maupun untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Manfaat sedekah di antara lain: 1. Dapat menghindarkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala dan menolak bencana akibat perbuatan dosa. Memanjangkan usia, mempererat tali persaudaraan, memperkecil jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, memperlancar pembangunan fasilitas umat seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, dan sarana ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dan berlipat kepada orang-orang yang suka bersedekah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Berdasarkan uraian di atas, kebiasaan bersedekah perlu ditambahkan beberapa pun besar nilainya. Berdasarkan uraian di atas, kebiasaan bersedekah perlu ditumbuhkan beberapa pun besar nilainya. Hal itu perlu dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas setiap kebajikan atau kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Pembagian sedekah. Sedekah itu ada 4 macam. Yang pertama sedekah wajib, yaitu sedekah yang berupa zakat. Zakat dilakukan pada sholat Id, itu namanya zakat fitrah. Zakat yang dilakukan pada Idul Adha berarti zakat sedekah sunnah, yaitu sedekah yang bisa kita lakukan, seperti membagikan rezeki kepada orang fakir miskin, memberikan sedekah pada orang yang meminta-minta, seperti itu. Sedekah sunnah muakkad yaitu sedekah dalam bentuk wakaf dan amal jariyah. Sedangkan mubah boleh yaitu berupa hadiah dan hibah. Sedekah dapat berupa harta, uang, makanan, pakaian, tetapi juga dapat berupa tenaga, jasa, pemikiran, nasihat, dan sikap. Macam-macam sedekah. Sedekah harta seperti santunan kepada pengemis atau membantu yang terkena bencana alam dan lain-lain. Sedekah sikap seperti senyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan, berteman, membantu teman, itu namanya sedekah sikap. Sedekah berupa lisan seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat thayyibah. Sedekah pikiran dan sedekah tenaga. Ada lagi sedekah yang pahalanya sangat besar dan lebih kekal, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Apabila yang dijariahkan masih dimanfaatkan, selama itu pula pahalanya tetap mengalir meskipun yang bersedekah telah meninggal. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuk orang tua. Urutan memberi sedekah. Sedekah dapat disalurkan dengan urutan 1. Saudara atau keluarga terdekat, anak yatim, tetangga yang terdekat maupun jauh, sahabat dan teman, ibnu sabil, dan lain-lainnya.